Billah wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda amma ba'du. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub wa ala niyati syekhina al-mursyid billah Syaibul Barokah wal Karomah, guru dan orang tua tercinta, yang semoga detik ini, malam hari ini Allah ciprati barokahnya kepada saya dan jamaah semuanya. Yang mulia dan sangat kita banggakan bersama Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Semoga Abah beserta umi-uminya, keluarga besar, putra putri, anak cucu mantu dan segenap santri wa santriat Jamiat Dzikir Manaqib Al-Baghdadi, imam-imam Manaqib Al-Baghdadi dimanapun berada di seluruh dunia, tidak hanya di Indonesia. Semoga oleh Allah keluarga besar Ponpes Al-Baghdadi, wabil khusus guru dan orang tua, selalu diberikan barokah, kesehatan, tambah panjang umur, ditambahkan mustajab doanya oleh Allah, disukseskan segala program-programnya oleh Allah, barokahnya senantiasa Allah alirkan kepada saya, kepada jamaah semua, sebab barokah jamaah yang mengamalkan dzikir manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an, kehidupannya ditambah, diangkat derajat oleh Allah, diberi tambahan kemuliaan oleh Allah, diberi tambahan kesuksesan oleh Allah, sukses dunianya, sukses akhiratnya. Amin Allahumma. Wa ala niyati Sayyidi Sultanil Awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an, wa ala niyati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi iznillah wa ridallah, innaka ala kulli syai'in qadir. Syukur kepada Allah, salawat serta salam terhatur kepada junjungan kita baginda alam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab barokah sekalipun musim hujan, bahkan hujan angin, kita masih ditakdirkan istiqomah. Di majelis zikir Ponpes Fatahillah Al-Baghdadi setiap malam Kamis, alhamdulillah, dari mulai para aparatur pemerintah sipil maupun militer, wabil khusus aparatur pemerintah desa Telaga Jaya, Pak RT Caca selalu setia, para tokoh, para alim ulama, para asatidz, para asatijah yang tidak saya sebut namanya satu persatu, tidak mengurangi kecintaan dan ketaatan. Semoga desa Telaga Jaya, dusun Kali Asin, Pakis Jaya, Karawang ini, sebab adanya istiqomah zikir manaqib, Allah tambahkan limpahan rahmat dan barokah, tidak hanya kepada kita, tetapi kepada desa yang kita cintai dan seluruh masyarakatnya pun kecipratan barokahnya. Dan juga wabil khusus Jamiat Dzikir Manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an, para orang tua, wali murid, dari para santri-santri yang belajar ngaji di sini, semua saya ucapkan terima kasih atas nama Islam untuk selalu setia menghidupkan, memakmurkan agamanya Allah, menghidupkan, memakmurkan agama Islam dengan zikir kepada Allah. Karena kalau bukan kita yang menghidupkan, kan kita ngaku orang Islam. Kalau ngaku orang Islam harus mau menghidupkan Islam. Karena agama ini salah satu yang nanti akan diwariskan untuk putra putri kita, untuk anak cucu keturunan kita. Kalau orang tuanya rajin sholatnya, anaknya insya Allah rajin sholat. Kalau orang tuanya rajin ngaji, cinta mendatangi pengajian, insya Allah anaknya tidak akan anti pengajian. Tapi kalau orang tuanya ngajarinnya anti pengajian, anaknya pasti anti pengajian. Nauzubillah min. Pengajian ini harus senantiasa kita hidupkan. Kenapa? Salah satu cahaya yang menerangi sebuah daerah adalah dengan banyaknya hamba-hamba Allah yang beriman, bertakwa kepada Allah, yang selalu berzikir mengagungkan asma Allah. Dan itu suatu kemenangan dan pertolongan dari Allah. Karena Allah sendiri yang bilang di dalam Al-Quran, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja
fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Idza jaa nasrullah wal fath. Kalau Allah sudah memberikan pertolongan dan kemenangan, maka wara'aitana sayadkhuluna fi dinillahi afwaja, maka kau lihat manusia berbondong-bondong mendatangi tempat itu. Ini berbondong-bondong apa tidak? Berbondong dari pasar cabang rombongan, pasar mudik dari Cibarusa. Cibarusa itu dekat perbatasan Bogor, rombongan. Jamaah dari Cikande, rombongan. Cikande Banten apa Cikande mana ini? Di Banten juga ada Cikande. Semua datang rombongan berbondong-bondong. Fasabbih bihamdi. Oh iya benar. Oh iya ya udah. Dari Fatihah ya. Begini 200.000 tuh Fatihah. Alhamdulillah. Belum zikir sudah dikasih sama Allah itu. Alhamdulillah. Lanjut. Nah ini sebenarnya selalu dibaca oleh anak-anak kita dari kecil. Siapa yang nggak tahu idza jaa nasrullahi wal fath? Tapi kita nggak mau mengartikan dan mau memahami kitab suci Al-Quran sebagai pedoman kita umat Islam. Karena kita awam. Masa anak kita mau diwariskan keawaman, kebodohan kita? Kan tidak mungkin. Betul apa enggak? Kalau kita awam, anak kita jangan boleh awam, harus pintar. Kalau nggak pintar nanti akan ngalamin dipinterin orang. Betul? Wara'aitana sayadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kau lihat manusia berbondong-bondong fi dinillahi afwaja, masuk ke dalam agamanya Allah, untuk mengenal Allah, untuk mendekat kepada Allah, masuk ke sini. Pak Hamid, RD Hamid dari Gong Cair, rombongan sama mertua di bawah, untuk mengenal Allah, untuk eling kepada Allah. Allah di situ merintah, maka fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, maka pujilah Allah, agungkanlah asma-asma Allah. Apa yang harus dibaca? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kalau melihat ada orang rombongan mau kemana Pak? Pengajian. Baca itu. Jangan ke situ, sesat. Nauzubillah min. Tapi pujilah Allah, subhanallah, maha suci Allah. Berarti Allah masih mensucikan agamanya dengan menggiring manusia berzikir kepada Allah, beristighfar, memohonkan ampunan kepada Allah. Jamaah datang ke sini untuk diajak istighfar kepada Allah, zikir kepada Allah, mengistighfarkan orang tua, li abi wa ummi astaghfirullahalazim. Yang tadinya RT Caca jarang setahun sekali doang lebaran, itu juga syarat. Betul benar? Itu juga yang mimpin tahlilnya bininya katanya. Benar benar. Tapi sebab adanya manakib tiap malam Kamis dia dibayangkan ke emak, abah, kakek, nenek. Kalau katanya ngejel-gedek, itu rohnya bisa mewujud di depan RT Caca. Sujud RT Caca, bah, ternyata emak sama abah tiap malam Kamis dia datang ke majelis zikirnya Abah Yai Tata Suwanta. Kenapa? Karena di sini anak cucu keturunannya diajak untuk mengistighfarkan orang tuanya, kakek neneknya, uyut-uyutnya, udeg-udeg, jakawari, gantung siwur, sampai kepada Abina Adam Umina Hawa alaihissalam. Alhamdulillah. Ruh itu nyambung. Bapak saya namanya Tasib bin Kamsir, Kamsir bin Syarian, Syarian bin Saidi, Saidi bin Madhadi, Madhadi bin Eyang Dato bin Raden Cakrawardana bin Arya Penangsang, terus sampai Mataram. Ini nyambung ruhnya. Makanya kenapa saya nggak mau lepaskan istiqomah? Karena nyambung. Ketika setiap malam Kamis istiqomah, nyambung. Kalau nggak istiqomah, tanya Umi, ada di Banten. Ya, saya harus pulang.
Waktu itu mau lahiran Nyimas Melati, musim corona, duit gak ada, pengajian sepi, gak ada panggilan, yang tahlil kagak ada, ustaz di situ belangsak semua. Betul banget di musim corona. Saya setiap Umi lahir Nyimas di Serang, Umi sudah kerasa mau lahiran Nyimas, nggak, Abi harus pulang. Ini hari Rabu, malam Kamis istiqomah di rumah. Pulang saya, bos pulang. Benar saja, jam 3 subuh udah terasa, udah bawa ke rumah sakit ke bidan. Bidan gak nerima karena corona, takut dicek kan. Harus dibawa ke rumah sakit. Ya sudah, bawa ke rumah sakit. Padahal gak punya duit itu jamaah. Gak punya duit. Dibawa ke rumah sakit Ibunda Serang. Lahiran normal harus ada duit 15 juta saat itu. 8,5 juta itu. Bawa aja sudah, bismillah, bawa, telepon. Lahir hari Kamis jam 4. Saya bilang Allah maha baik, takdirnya tak pernah salah. Ibu saya meninggal malam Kamis jam 1 malam. Anak saya lahir pun hari Kamis. Bapak saya meninggal hari Rebo. Begitu habis dikuburin malam Kamisnya langsung dibacain zikir manakib. Alhamdulillah. Nenek saya pun sama. Semuanya kayak diatur. Kamis. Karena istiqomah malam Kamis ini 2007 ibu saya meninggal malam Kamis jam 1 malam. Dari 2007 lah terjadi istiqomah malam Kamis. Lanjut ini kisah. Lahirlah Nyimas sore. Saya mikir, ya Allah, saya nggak punya uang ini. Tapi saya bacakan manakib, itu ada yang transfer uang lewat rekening Haji Napin. Saya nggak punya rekening. Transfer lewat Haji Napin. Berapa? 32 juta. Ini luar biasa. Karomah dari Allah. Tanya Umi. Pulang ke Banten, Nyimas lahir, sudah acarakan akikah. Berapa anak perempuan akikahnya? 1 saja kambing, 2 sekalian beli. Dimeriahin akikah. Inilah barokah Syekh Abdul. Ala tahu, jangan khawatir. Allah itu mendatangkan pertolongannya ketika kita sudah disudutkan, seketika kita sudah mepet di situ. Dengan kun fayakun Allah, mudah bagi Allah mengangkat derajat seseorang. Sama dulu perjuangan di sini malam Kamisan pakai balai, hujan kita kehujanan, gelap musim hujan, angin begini harus menahan dingin. Betul apa enggak? Di saat kita dikalahkan tapi terus istiqomah, akhirnya Allah malu. Malaikat turun ke bumi, ya Rabb, saya malu melihat perjuangan Kiai Tata itu malam Kamis. Kenapa? Malaikat, Allah nanya kepada malaikat, itu ya Allah, RT Caca sama bapak salah kehujanan, tapi gak bangun ya Allah. Betul benar? Gak bangun apa tidak malaikat? Tidak, tetap duduk zikir kepada Allah. Malu ya Rabb, kabulkan hajatnya. Baguskan tempat itu ya Allah. Kalau bisa lantainya pakai granit, saungin pakai saung baja. Dulu pernah ada yang bilang sama saya, Abah ayo patungan suling gocap kita saungin lapangan zikir. Ya ngandelin patungan jamaah gak bakal jadi, saya bilang. Betul benar? Gak bakal jadi. Tapi kalau pertolongan Allah sudah datang, pengen musola langsung jad, pengen disaungin langsung jad. Semua pertolongan Allah. Betul. Alhamdulillah. Itu. Makanya jangan coba-coba ngetes Allah. Jangan coba-coba ngetes Abdul kok. Kalau sudah kebakar sulit masuk lagi. Betul apa enggak? Allahumma sholli ala Muhammad. Ini kisah. Makanya ketika melihat manusia berbondong-bondong untuk berzikir kepada Allah, di situ sudah jelas ayatnya di dalam Al-Qur'an. Fasabi bihamdi rabbika wastaghfir. Puji asma Allah. Subhanallah. Itu tempat yang tadinya keramat, pohon asam begitu gelapnya. Kenapa sekarang banyak anak yang ngaji? Kenapa sekarang Allah kirim rombongan manusia berzikir di situ? Ada apa di situ? Mustahil kalau di situ tidak ada barokah yang Allah berikan. Allahumma sholli ala Muhammad. Mustahil apa tidak? Mustahil. Betul benar. Tempat itu akan barokah.
tempat itu akan mustajab. Kenapa? Karena setiap saat didoakan santri. Di sini santri tiap habis maghrib, Bu, anak-anak ibu saya tuntun. Li abi wa ummi sallallahu azim. Betul banget? Dikir setiap habis maghrib baru ngaji. Kalau ngitung waktu, Bu, yang ngasuh anak ibu itu lebih banyakkan abah waktunya. Dari ba'da zuhur ngasuh anak ibu abah sampai isya. Kalau di sekolah SD, SMP berapa jam anak sekolah? Berangkat jam 7, pulang jam 11. Nyampe rumah jam 12. Panjangan siapa? Panjangan guru ngaji. Guru ngaji. Betul banget? Kalau bukan itu yang nyiptain Allah, berat. Sama dengan Ustadz kakak bikin masalah dalam hidup. Bikin masalah. Aturan, pergi, dagang, benjer. Akhirnya kadang betul enggak? Ngurusin anak ibu, bimbing, ngajarin ngaji, zikir kepada Allah, tapi dicukupkan semua oleh Allah. Karena saya rajin zikir, ya Kafi maha cukup, ya Qoni maha kaya, ya Fatah maha pembuka, ya Rojak pintu rizki, alhamdulillah. Betul apa enggak? Ini. Maka katanya Allah di situ pasabi, puji asma Allah. Jangan yang digedein itu curiga, jangan yang digedein itu cemburu, jangan yang digedein itu syirik, iri, dengki. Betul banget? Innahu kana ghafara. Mohon ampunlah kepada Allah, jangan malah nambah dosa. Mohon ampun di situ. Innahu kana tawwaba. Allah Maha mengampuni dosa. Alhamdulillah. Paham apa paham? Senang apa tidak? Untung apa tidak ada majelis zikir? Untung kiainya punya torekot zikir manakib. Betul apa enggak? No problem bagi saya. Mau setiap hari, setiap malam, mau saya nggak keluar urusan Allah. Yang penting anak-anak senang ngaji. Tapi cuman saya minta bantuan kepada orang tuanya. Kalau anak malas, jangan orang tuanya malah bikin tambah males ngaji mah, mau main layangan aja, bodoh amat lu mah, lu yang malas bodoh nanah. Nah ini yang bahaya. Betul enggak? Kalau anak malas ngaji, suruh cari. Ngapain sih Neng? Tong kagak ngaji. Syukur kita ada abah. Betul kan enggak? Tempat sudah enak, lu tinggal belajar. Apa sih lagi yang lu cari di rumah? Pengen lu main HP? Sedikit-sedikit keluar jalan-jalan, kesononya jadi cabe-cabe. Ayo besokan gitu. Nauzubillahimin. Bersyukur kepada Allah. Makanya ayo kita sama-sama bersatu padu untuk senantiasa menghidupkan agamanya Allah. Bukan untuk saya. Betul apa enggak? Bukan untuk saya nggak nyari pengaruh. Betul apa enggak? Tapi untuk manfaatnya, untuk kita bersama. Insya Allah. Yakin apa tidak? Di zaman Syekh Abdul Qadir Jilani ada seorang pedagang yang kaya raya. Dia mau berdagang. Dia datanglah ke salah seorang paranormal, orang ngerti lah, orang yang bisa nerawan. Kata paranormal itu bilang begini kepada si pedagang di zaman Syekh Abdul, Pak, saya melihat Bapak kalau pergi dagang, Bapak bakal dirampok di jalan. Bapak bakal dibunuh, bakal disembelih sama perampok itu. Jangan dagang, Pak. Kata ini seorang yang punya ilmu tembus bisa menerawang. Akhirnya pedagang itu datang kepada Syekh Abdul Qadir Jilani. Ya Syekh, saya diramal. Katanya kalau saya pergi dagang, saya mau dirampok, mau disembelih, semua dagangan saya diprotokolin habis ya Syekh. Gak usah khawatir, Allah kuasa. Akhirnya Syekh Abdul Qadir Jilani mendoakan kepada Allah si fulan yang pedagang tadi. Didoakan kepada Allah. Ya sudah, ini sudah saya doakan. Akhirnya minum, pulang sana. Begitu pulang si pedagang tadi mimpi
Ketika berdagang dirampok, disembeli lehernya, meninggal, dagangannya dirampok, dibawa sama si perampok. Begitu disembeli, dia kaget, terbangun dari tidur. Ternyata masih ada geretan bekas pisau di lehernya. Kemudian si pedagang tadi datang lagi kepada Syekh Abdul Qadir Jilani. Apa katanya Syekh Abdul Qadir? Takdir itu tidak bisa ditolak, tapi takdir itu terjadi, Allah pindahkan lewat mimpi kamu dengan sebab barokahnya Syekh Abdul. Alhamdulillah. Ini hebatnya aromanya Syekh Abdul. Ada lagi seorang ibu tua punya anak semata wayang, meninggal dunia, ruhnya sudah dibawa sama malaikat, sudah dibawa sama malaikat. Akhirnya ibu itu menangis kosot-kosotan, manggil Syekh Abdul Qadir Jilani. Ya Syekh Abdul Qadir, bagaimana ini? Kenapa ibu? Anak saya meninggal, sementara anak saya ini tulang punggung saya. Kalau anak saya ini meninggal, siapa yang memberi saya makan? Siapa yang mencarikan saya nafkah? Akhirnya Syekh Abdul Qadir Jilani kasihan kepada si ibu yang ditinggal mati anaknya. Apakah bisa Allah menolong dengan sebab barokahmu ya Syekh Abdul Qadir? Sebab aku cinta kepadamu, agar anak saya bisa hidup lagi. Ibu duduk di sini sebentar. Akhirnya Syekh Abdul Qadir Jilani terbang mengambil kembali ruh, rebutan dengan malaikat Allah. Malaikat, jangan kau bawa ruh ini. Kenapa? Orang ini sudah jam sekian, hari sekian, bulan sekian, tahun sekian harus mati. Kata malaikat, gak bisa, orang ini cinta kepadaku. Terus kalau ruhnya diambil, meninggal anaknya, maka ibunya ini gak ada yang mencarikan nafkah. Akhirnya malaikat lapor kepada Allah. Lalu apa katanya Allah? Ya sudah, kalau memang itu yang minta Syekh Abdul Qadir, pulangkan kembali itu ruhnya. Akhirnya itu anak hidup lagi. Alhamdulillah. Ini baru separuh karomanya Syekh Abdul. Alhamdulillah. Rasul bilang la yarudul qadaru ila du'a. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali dengan doa. Kalau orang sudah takdirnya hidup melarat, ya melarat. Tapi ini bisa berubah kalau orang tersebut selalu berdoa, meratap terus menerus kepada yang punya takdir adalah Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Masa iya Allah nggak melas? Betul banget. Ya Rob, saya miskin, saya melarat, tapi jangan kau jadikan anak cucu saya ini orang-orang melarat juga. Betul banget. Angkat derajat mereka ya Allah. Alhamdulillah. Jamaah bersyukur setiap malam Kamis bisa mendoakan anak-anaknya, anaknya mendoakan orang tuanya. Saya yakin semuanya pasti akan diangkat derajatnya oleh Allah. Amin Allahumma. Ngantuk ya tahan. Betul banget. Lelah ya tahan. Orang kalau pengen sukses harus nahan capek. Betul banget. Nahan ngantuk daripada nahan roh. Kalau sudah mati kan gak bisa. Betul banget. Lebih baik nahan ngantuk. Hidup ingin sukses itu harus mau capek. Kalau katanya kiai, suksesnya seseorang itu dari capeknya, tinggi derajatnya seseorang dari mulut orang yang menghina. Betul banget. Orang capek itu pasti sukses. Tapi menuju sukses pasti banyak yang menghina. Lewat hinaan itulah jadi doa. Yang tadinya hina berbalik menjadi mulia. Amin Allahumma. Yang tadinya tiap malam Kamis doa, nyerucut air mata itu akan menjadi permata di hadapan Allah. Akan diterima doa kita oleh Allah. Alhamdulillah. Kalau saya mikir zaman nyantri, gak kepikir tuh mau jadi kiai, gak kepikir. Orang sendal jepit aja sebelah merah sebelah biru. Karena apa? Kalau santri mondok ya jarang punya sendal bener. Kenapa? Baru beli sendal sedikit dapat tuker sama santri yang lain. Kalau dipikir-pikir logikanya, subhanallah, kuasa Allah itu betul-betul ada. Sebab barokah. Makanya jamaah manaqib semoga Allah jadikan orang-orang yang sukses. Sukses dunianya, sukses akhiratnya. Yang penting terus yakin kepada Allah. Malam Kamis besok kita baru Kliwonan.
Jadi bukan malam ini kliwonan, tapi malam Kamis besok. Alhamdulillah sedikit-sedikit ini berubah. Mulai saya bangun, betul apa enggak? Kalau Allah sudah memberikan keinginan kepada saya melakukan sebuah pergerakan yang kecil, berarti akan ada gerakan yang besar. Hidup itu kalau sudah ada pergerakan dari hal yang kecil, pasti ada yang besar dari Allah. Paham jemaah? Tapi kalau sudah hidupnya ngelamun, ongkok melulu, kesana playa, betul nggak? Ular, goler, pelahak, udah nggak bakal maju tuh ciri-ciri orang begitu. Betul nggak? Kalau punya laki, tanda-tandanya begitu, udah buru-buru keprak biar semangat lagi. Itu pengajiannya jauh paninengan kalau katanya orang tua dulu. Betul enggak? Jauh paninengan. Pelahap, plohok, playa, ular. Udah, hati-hati udah. Betul enggak? Lebih baik kalau lu datang ke kiai lah, minta amalan kayak wiridan, kayak zikir, kayak sholat malam kayak begitu. Ibu-ibu, ya kasih semangat suaminya. Apalagi ibu-ibu nih, doanya 3 kali lebih cepat dari suami. Harus rajin doain suaminya. Ya, ibu-ibu suami yang usaha ibunya harus rajin doain. Walaupun gak harus selalu dalam keadaan sholat. Sambil ngasuh anak doain dalam hati. Bisanya fatihah, bisanya sholawat. Nyawa sambil muterin sawah. Jangan lupa ajaran dari guru, bacain sholawat. Orang sama-sama makhluk, tikus sama-sama makhluk, betul apa enggak? Alam pun sama-sama berada di dalam daya kekuatan Allah. Percayalah, semua berada di dalam daya kekuatan Allah. Kita mah di sini hujan angin gak ada bencana dan musibah. Coba Sukabumi banjir, longsor, betul apa enggak? Di mana-mana terjadi banyak musibah. Mudah-mudahan Kerawang pesisir utara diselamatkan oleh Allah. Tidak ada kejadian-kejadian sebagai musibah. Dan seperti tahun-tahun yang lalu, bom cair jebol Cinarumnya, betul banget. Berapa banyak yang kerugian, mudah-mudahan selamat, dijauhkan dari musibah banjir. Ini hujan belum apa-apa, betul apa enggak? Yang penting kita selalu berikan selamat, sehat, panjang umur oleh Allah. Terutama anak-anak kita semuanya selalu berada dalam lindungannya Allah. Terus kita ajarkan dari kecil, bisa memberikan hadis Nabi, firman seperti tadi. Bangga apa tidak? Nanti tambah gede, tambah bisa ngomong, tambah pinter ngomong. Akhirnya dia nggak kalah dengan kemajuan zaman. Dia bisa menghadapi zaman dengan santai. Kenapa? Karena al-ilmu nurun, katanya anak-anak. Ilmu itu cahaya. Dibawa pun kemanapun, orang yang punya ilmu itu akan menjadi cahaya. Insya Allah. Maka dari itu ayo kita zikir.